ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Hai Cepat Healthies, berjumpa kembali dengan kami dari Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Bersama saya Dwi Ernawati, programmer malaria Kabupaten Blora, dan sekaligus saya di sini sebagai sekaligus host dalam acara pada hari ini. Saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh narasumber yang senior, karismatik dan luar biasa. Beliau adalah Subkoordinator P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Kita sapa dulu Bapak Sutik. Oh iya, Pak. Siang Mbak ya. Siang Bapak Sutik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya bacakan sendiri profil dari Bapak Sutek. Beliau adalah narasumber sekaligus subkoordinator P3M Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Beliau merupakan fasilitator penyakit menular yang tersertifikasi secara nasional. Beliau juga tergabung dan masih aktif sampai dengan sekarang kegiatan sosial maupun kegiatan kedinasan yang membidangi penyakit menular di Kabupaten Blora. Monggo Pak Sutek untuk memperkenalkan diri sebentar biar tahu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk kami nama Sutik, Subkoordinator P3 Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Itu aja Mbak ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya Pak untuk acara kita pada hari ini, mungkin Bapak Subkoordinator bisa menyapa sebentar nggih untuk pemirsa, untuk sahabat Healthies di manapun berada. Ya, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya, untuk sahabat-sahabat kami. Untuk siang hari ini kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora bersama-sama dengan Mbak Erna, terutama untuk bincang-bincang tentang malaria. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama, biarpun di Kabupaten Blora tidak daerah endemis, tapi kita tetap waspada terutama malaria yang ada di Indonesia. Ya, itu. Baik Sobat Healthies, langsung saja kita bahas apa itu malaria. Baginya apa sih Sobat Healthies mempertahankan status eliminasi malaria di Kabupaten Blora? Nah, Bapak Sukor, bisa dijelaskan sedikit apa sih malaria itu? Mungkin sahabat Healthies juga ingin tahu, nggih. Perlu saya sampaikan untuk para pendengar, untuk para Bapak Ibu semuanya, malaria itu merupakan suatu penyakit yang menyerang pada sel darah merah disebabkan oleh Plasmodium. Dan itu terutama disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Kalau di Blora itu ada nyamuknya, itu jelas. Tapi kalau di Blora tidak merupakan suatu daerah endemis, tapi kita perlu waspada, terutama bagi orang-orang yang keluar Jawa atau ke daerah-daerah endemis, terutama di perifer, untuk datang ke Blora itu yang perlu diwaspadai. Mungkin Bapak Sutek bisa dijelaskan jenis-jenis malaria sendiri itu sebenarnya ada berapa sih Pak? Sebetulnya kalau jenis-jenis malaria itu ada beberapa jenis yang ada di Indonesia, terutama untuk selama ini ada malaria tropikal, kemudian malaria oval, kemudian juga ada malaria tertiana, kemudian malaria quartana. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya untuk malaria sendiri yang paling ada terutama di Indonesia yaitu malaria tropika, terutama di Blora itu malaria yang selama ini vivax itu, dan untuk Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum itu selama ini yang ada di Blora. Kemudian
itu yang terdapat pada malaria tropicana dan malaria tertiana. Oke, nggih. Kita sudah semakin mengenal nggih tentang nyamuk malaria ini, nyamuk Anopheles ini dan beserta jenis-jenisnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, yang paling berbahaya mungkin yang mana? Nah, itu ada beberapa nyamuk yang paling berbahaya, terutama ini sebetulnya kalau kita waspadai semua juga malaria itu berbahaya. Iya. Tapi perlu diperwaspadai itu yang paling ini biasanya untuk tropika dan tertiana itu yang paling berbahaya. Itu sangat-sangat berbahaya terutama bagi warga masyarakat di Blora kalau kepergian di luar Jawa atau di daerah endemis, kalau pulang perlunya screening, datang ke puskesmas karena yang ada alat untuk screening itu di puskesmas atau di layanan kesehatan itu sudah kami sediakan itu. Oke, nggih. Baik, untuk sudah mengenal nggih untuk jenis-jenis nyamuknya, yang paling berbahaya yang mana, apa yang kita harus kita lakukan setelah kita bepergian seperti itu, nggih. Mungkin Bapak Sutik bisa dijelaskan sebentar untuk kasus proses penularannya seperti apa? Pertama, kalau proses penularan itu yang pertama itu jelas ada nyamuknya. Iya. Itu pertama itu ada nyamuk. Kalau ada nyamuk berarti kemudian ada orang yang sakit. Itu jelas. Itu yang jelas di situ. Apabila ada nyamuk, ada orang yang sakit, malaria itu yang sangat berbahaya. Berarti ada nyamuk menggigit orang yang ada nyamuknya menggigit orang yang sakit. Di situ di dalam tubuh nyamuk akan timbul plasmodium. Nah, itu memerlukan waktu 7 sampai 14 hari. Oke, 2 minggu nggih. Ya, 2 minggu. Selama 2 minggu itu kemudian nyamuk menggigit orang sehat akan menjadi sakit. Nah, itu akan berputar seperti itu dari terutama yang paling itu ada vektornya. Gitu. Vektor gigit orang sakit, kemudian nyamuknya 7 sampai 2 minggu, kemudian plasmodium di dalam tubuhnya, kemudian gigit orang lagi, sakit lagi akan berputar seperti itu. Oke, seperti itu ya siklusnya, maka kita wajib kita warning bersama bahwa malaria ini sendiri sebenarnya adalah termasuk dalam penyakit yang ditularkan oleh vektor yaitu nyamuk, dan kita perlu waspada apabila kita sakit segera saja kita datang ke Vaskes untuk menemukan penyakit tersebut. Nggih. Lanjut ke Bapak Sutik nggih. Oh iya. Ya, perlu saya sampaikan kalau di Blora terutama untuk di layanan kami itu kami menyediakan terutama untuk pemeriksaan awal yaitu kita menggunakan rapid. Nah, itu rapid malaria. Jadi apabila ada orang kepergian nanti dari luar Jawa daerah endemis, jangan sampai mereka kalau sudah merasakan misalkan mereka itu sakit kepala, kemudian lelah, kemudian mual dan muntah. Nah, itulah yang perlu sekali terutama untuk diwaspadai. Segera periksakan ke layanan kesehatan terutama di puskesmas. Karena yang ada sekarang ini yang ada alat untuk pemeriksaan itu di puskesmas, di layanan. Jadi kalau di praktek swasta mungkin bisa diarahkan ke puskesmas biar langsung di screening. Itu gejala awal yaitu sakit kepala, kelelahan, mual dan muntah. Itu harus ditanyakan terutama habis kepergian di mana, itu yang paling utama. Oke, cukup mengkhawatirkan juga ya Pak ya, karena ada mualnya juga, ada muntah sehingga menyebabkan kita kekurangan cairan seperti itu, dan hal ini bisa sangat fatal sekali. Baik, berarti Sobat Healthies misalnya ada tanda-tanda dan gejala dari bepergian daerah endemis malaria misalnya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan atau Papua, kita wajib tahu ya untuk tanda-tanda gejala yang tadi, ada sakit kepala, ada kelelahan, mual, muntah, menggigil, demam seperti itu perlu kita waspadai. Itu memang suatu hal yang memang harus diwaspadai bersama, terutama untuk mengenal malaria itu secara dini sebelum terjadi gejala-gejala yang lebih lanjut. Kalau gejala-gejala lebih lanjut atau lebih berat lagi itu bisa menimbulkan kejang, kehilangan kesadaran, kemudian juga panasnya juga tinggi, kemudian bisa napasnya sesak, bisa menjadi shock. Itu yang paling berbahaya dan juga bisa mengakibatkan kematian. Sampai sebegitunya ya Pak itu ya. Karena
sudah ada gejala-gejala yang berat. Makanya saya informasikan dan saya sampaikan kalau bepergian dari daerah endemis masih mempunyai gejala-gejala awal tadi, segeralah. Segera periksa di layanan kesehatan. Karena obat malaria untuk di Blora atau di Jawa itu tidak dijual bebas. Yang punya itu hanya di layanan-layanan kesehatan. Kalau di apotek tidak ada. Jadi itu yang perlu diperhatikan bagi warga masyarakat, juga teman-teman dokter atau apa yang praktek, diarahkanlah ke layanan kesehatan biar mereka mendapat obat yang memang betul-betul pas, terutama untuk screening malarianya. Oh, berarti obat ini termasuk daftar BPJS atau obat program yang digratiskan untuk masyarakat ya, Pak? Kalau obat ini digratiskan, bukan obat BPJS, tapi obat ini obat program. Jadi semua orang baik yang mempunyai BPJS atau tidak, misalkan kalau setelah bepergian dari daerah endemis mereka merasakan sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, ada panas, segeralah periksa. Dan itu nanti juga semuanya itu bukan, karena ini program bukan ikut dari BPJS. Oke, Sobat Healthies, bahwa obat tersebut adalah didapatkan secara gratis. Maka jangan ragu, jangan berpikir bahwa penyakit ini untuk menyembuhkan penyakit ini sangat mahal. Tidak ya, penyakit ini sudah ada obatnya dan sudah tersedia masuk dalam obat program malaria Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk sistem pemeriksaannya atau tes cepatnya mungkin seperti apa Pak, atau alur untuk penemuan penderita malaria itu sendiri? Oke, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk alur penemuan penderita malaria itu sebetulnya sangat-sangat sederhana. Terutama sekarang sudah ada tes cepat. Kalau sebetulnya tes cepat ini akan membantu sekali. Setelah tes cepat ini juga kita ada gold standar yang menggunakan mikroskopis atau di cross check. Di Blora juga sudah kami siapkan. Tapi untuk alurnya yang pertama pasien datang dengan gejala-gejala yang sudah sampaikan tadi, ada sakit kepala, mual, muntah, kemudian ada panas, kemudian mereka datang di puskesmas, kemudian diperiksa menggunakan RDT. Di situ bila hasilnya positif, itu merupakan suatu malaria, falciparum atau VIPA, kemudian diberi pengobatan. Obat juga yang ada cuma di layanan. Itu obatnya juga gratis karena itu obat program. Kemudian kalau ditemukan diperiksa negatif, berarti ada penyakit lain yang mengakibatkan serupa. Kemudian harus diperiksa mungkin menggunakan alat yang lainnya agar pengobatannya lebih tepat. Jadi seperti itu. Pak, mungkin bisa dijelaskan sebentar apakah pemeriksaan laborat lebih lanjut misalnya seperti mikroskopis atau metode lain perlu diulang lagi untuk menekankan bahwa tes cepat ini memang harus diperiksa lebih lanjut seperti itu? Sebetulnya ini perlu ditekankan bahwasanya tes cepat ini kan merupakan pertama kita melakukan screening kemudian pengobatan. Di dalam akhir pengobatan itu selama 3 hari atau 4 hari itu perlu dilakukan pemeriksaan lagi, yaitu pemeriksaan dengan gold standarnya menggunakan mikroskopis. Nah, disitulah nanti kita bisa tahu sebetulnya mereka ada sembuh dan tidak, dan masih ada plasmodiumnya tidak. Nah, di situ bisa misalkan masih ditemukan, bisa dilanjutkan pengobatan. Kalau sudah tidak ditemukan berarti mereka sudah sembuh. Itu perlu sekali di dalam pengobatan selama 3 hari itu untuk mengevaluasi terutama kesembuhan itu kita tetap menggunakan gold standarnya menggunakan pemeriksaan mikroskopis gitu. Jelas sekali sahabat Healthies ya bahwa penyakit malaria ini bisa dideteksi pertama dengan alas tes cepat atau RDT malaria. Yang kedua adalah pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan melalui mikroskopis. Dan semua pemeriksaan ini adalah gratis karena kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sudah support untuk kegiatan tersebut. Jadi perlu saya sampaikan untuk kegiatan-kegiatan program seperti malaria ini, untuk teman-teman, untuk semua layanan sebetulnya sudah kami support, terutama untuk layanan-layanan yang di puskesmas yang jauh dari rumah sakit itu kita support, terutama untuk pemeriksaan maupun obatnya sudah kita support. Jadi untuk masyarakat jangan merasa saya periksa harus di mana. Kalau di rumahnya misalkan Jati, Doplang atau Todana, di sana sudah kami siapkan. Kalau dulu kan enggak, kita pusatkan di rumah sakit. Kalau sekarang sudah
kami dekatkan layanan kepada masyarakat itu. Ya. Oh, nggih. Mungkin bisa dijelaskan Pak, karena ini masyarakat Blora ini kan untuk arus perpindahan penduduknya, misalnya kan karena memang Blora ini untuk geografisnya kan pertanian yang kering ya Pak, dia hanya mengandalkan hujan untuk area pertaniannya. Sedangkan di masa-masa tertentu masyarakat Blora ini harus migrasi keluar penduduk yang terutama yang daerah endemis malaria juga. Mungkin ada kemoprofilaksis atau pencegahannya Pak? Sebetulnya untuk kemoprofilaksis itu ada, tapi bagi mereka yang mungkin rekreasi atau kemana. Tapi kalau mereka itu yang bertempat tinggal misalkan bertahun-tahun di sana, itu kemoprofilaksis kan cuma dilakukan hanya satu minggu. Iya. Nah, 1 minggu. Jadi kalau kita memberikan obat ya kita mubadir. Kalau di sana misalkan bertahun-tahun, tapi kalau di sana bertahun-tahun ya perlu waspada, terutama pencegahan malaria, terutama untuk tidurnya harus menggunakan kelambu, menggunakan apa itu Repellent kayak gitu ya, ya. dan lain-lain itu. Tapi kalau profilaksik sebetulnya ada, misalkan kalau panjenengan mau ke daerah endemis, misalkan 1 minggu atau 2 minggu, itu bisa dilakukan profilaksis, yaitu diberikan obat khusus terutama untuk profilaksis selama satu minggu. Oh iya, begitu sahabat LT Siltis, bahwa kita jangan cemas, jangan ragu bahwa kita untuk pergi ke daerah endemis pun sebenarnya ada kemoprofilaksis ditambah dengan profilaksisnya sendiri itu sendiri, yaitu seperti tadi memakai tapi ini perlu kami sampaikan Mbak ya, untuk obat kemoprofilaksis itu kan tidak boleh diberikan kepada ibu hamil atau anak-anak yang kurang dari 8 tahun atau anak-anak juga ibu hamil, itu tidak boleh, terutama karena itu merupakan suatu obat-obat yang memang untuk efek samping kepada ibu hamil, untuk itu memang kami perhatikan betul. Jadi kalau menggunakan obat itu biar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kehamilan, seperti resistensi kehamilan sebagainya ya Pak ya. Iya, kalau sering menggunakan itu nanti juga menjadi resisten itu juga. Nah, makanya kita tidak menganjurkan untuk apalagi yang sedang mobil keluar Jawa dan sini, kalau mereka menggunakan profilaksis terus kan hampir setahun berapa kali kan itu. Tapi perlu diwaspadai bagaimana mencegahnya. Itu yang paling utama. Tidur harus pakai selambu, untuk kebersihan dijaga, rumahnya atau personal hygiene dan lingkungan itu juga perlu dijaga, terutama yang bisa menyebabkan berkembang biaknya nyamuk penyebab malaria. Itu. Oke, nggih. Sudah dijelaskan dengan jelas tadi nggih oleh Bapak Subkoordinator P3M bahwa penyakit ini juga bisa dicegah seperti itu, bisa diobati seperti itu. Nah, Pak, untuk akibat dari penyakit malaria sendiri tadi kan sudah dijelaskan ya, Pak. Mungkin ada hal yang seperti warning kayak gitu ya Pak, yang ini harus yang perlu diwaspadai apabila terkena penyakit malaria nanti akibatnya seperti ini, seperti itu. Mungkin ditekankan lagi Pak, mungkin Pak. Oh iya, perlu saya tekankan bahwasanya untuk malaria ini mungkin penyakit yang tidak diperhatikan, terutama pada daerah yang bukan endemis seperti Kabupaten Blora. Tapi untuk warning kepada masyarakat bahwa penderita malaria itu bisa bisa mengalami kekurangan darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menurunkan menurunkan daya tubuh. Tubuh bisa mudah terkena infeksi. Itu kemudian juga apalagi kalau pada anak-anak itu bisa mengakibatkan pertumbuhan otaknya terganggu. Itu juga pada kandungan sampai usia balita itu memang yang perlu diperhatikan. Apabila ibu hamil kena malaria itu yang dikhawatirkan, terutama gangguan anak itu perkembangan. Kemudian pada sekolah sering tidak masuk dan sulit menangkap, terutama menangkap pelajaran itu pada anak-anak itu di situ. Itu yang paling utama yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya untuk warningnya itu yang pertama kekurangan darah itu jelas. Penderita malaria itu kelihatannya pucat. Pucat sekali, kemudian juga daya tahan tubuhnya juga menurun, mudah terkena penyakit, itu yang paling utama ya. Itu bisa
dilihat secara langsung itu biasanya pucat sekali gitu. Oh gitu. Berarti kalau kondisi berat berarti malah perlu transfusi darah gitu ya Pak ya. Ada kondisi-kondisi tertentu jika pasiennya sampai ini sel darah merahnya kurang misalnya di dalam tubuh seperti itu. Kalau pada yang sangat pucat itu jelas, untuk tambahan darah itu jelas, itu banyak sekali. Pada penderita malaria yang sangat pucat dan kekurangan darah itu juga bisa harus dilakukan transfusi darah. Kemudian juga pada ibu hamil itu yang paling saya sampaikan itu bisa menyebabkan apa? Untuk bayi lahir mati. Oh gitu. Itu juga bisa. Itu juga bisa mengakibatkan bayi lahir berat badannya rendah. Itu dari malaria itu sendiri. Itu makanya kita selalu mengingatkan pada masyarakat bahwa misalnya mereka yang pergian di luar kota, misalkan di daerah-daerah endemis, kalau ada gejala itu kami sampaikan kepada teman-teman layanan segera dilakukan screening atau tes malaria itu. Iya, terima kasih Pak Sutik. Oke, Sobat Healthy, sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bapak Subkoordinator tadi untuk tanda gejalanya, malaria itu apa yang harus kita lakukan, terus gimana cara kita untuk mencegah atau membentengi diri kita dari malaria tersebut. Nah Pak, untuk Kabupaten Blora sendiri kan sudah eliminasi malaria sejak tahun 2016 ya Pak ya? 2014 berarti sudah lama sekali ya Pak, sudah sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun. 10 tahun lebih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Kabupaten Blora kegiatan yang sudah menanggulangi ini. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk Kabupaten Blora, nah itu sebetulnya juga sudah banyak kegiatan yang sudah kami lakukan, terutama kami kalau ada penderita kami lakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, penyelidikan epidemiologi itu kepada masyarakat kita ambil atau dengan bahasanya PE. Kemudian ada penderita kita PE, kemudian kita di sekelilingnya sekitar 20 sampai 25 orang kita ambil darahnya, kita screening. Ada penularan tidak? Nah, kalau ada penularan segera kita obati, kalau tidak ada penularan kita mengadakan terutama penyuluhan kepada masyarakat agar jangan sampai itu nanti penderita malaria dari luar wilayah kita ekspor ke sini, penyakitnya jangan sampai jadi penderitanya diobati, screeningnya diperiksa, jangan sampai nanti terjadi penularan, kemudian kita periksa juga hasil PE-nya ada enggak. Di situ vektornya itu yang paling utama. Kalau ada vektornya nanti dikhawatirkan bisa nular kepada orang di sekitarnya. Nah, di situ yang paling berbahaya apabila menularkan kepada orang lain. Biarpun satu orang itu tidak impor, di situ orang di situ bisa tertular. Nah, di situ kita akan lebih repot lagi, terutama eliminasinya kita bisa gagal karena ada orang daerah yang tertular di situ, berarti di situ jelas vektor dan lain-lain itu di situ ada. Makanya itu perlu waspada, terutama kepada teman-teman di layanan atau di lapangan. Apabila ada penderita, penderita jangan sampai menularkan kepada masyarakat. Perlu sekali tadi screening. Screening itu harus perlu sekali agar segera dideteksi secara dini tadi. Oke, begitu Sobat Healthies, untuk ini sendiri ya, untuk Kabupaten Blora sendiri sudah sebegitunya untuk memperhatikan masyarakat Kabupaten Blora, bahwa satu orang penderita saja itu bisa sampai 20 orang warga di sekitarnya yang diperiksa malaria. Ini berarti sudah Kabupaten Blora merupakan daerah yang sudah eliminasi dan tetap peduli dengan masyarakatnya. Pak, mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas, mungkin ada lintas program atau lintas sektor seperti itu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora atau Kabupaten Blora dengan instansi lain mungkin? Terima kasih Mbak Erna. Iya, kami tiap tahun dan bahkan kami tiap ada hal-hal momen-momen terutama untuk lintas sektor, kami sering kerjasama dengan 410 kemudian Kodim, karena untuk 410 itu batalion itu kan
untuk beliau-beliaunya yang sering ditugaskan di luar Jawa, terutama di Papua, dan di sana daerah-daerah endemis. Nah, kami kerjasama dengan Batalion 410 mengadakan penyuluhan, kemudian juga mengadakan mungkin screening di sana, penyuluhan apabila ada penderita malaria segera periksa, kemudian kita periksa lingkungannya. Itu jelas kami kerjasama dengan kepolisian dan dengan Kodim. Itu terutama untuk beliau-beliaunya yang sering ditugaskan di luar Jawa, seperti kemarin yang mau ditugaskan di luar Jawa, kami mengadakan penyuluhan di sana. Kemudian juga mengadakan screening di sana. Apa enggak ada yang sakit enggak? Ternyata alhamdulillah juga hasilnya sangat-sangat bagus dan sehat semuanya, diberangkatkan. Nanti kalau pulang kita lakukan screening lagi. Kita bersama-sama dengan batalion di sana terutama malaria, agar itu untuk melindungi beliau-beliaunya yang akan pergi ke luar Jawa atau ke daerah-daerah yang endemis malaria itu. Mungkin ada pertanyaan dari Healthis, Pak, dari sahabat Healthis. Mungkinkah apakah semua vaskes di Kabupaten Blora atau mungkin di rumah sakit tertentu, Dokter Cak ini sudah punya semacam skill untuk mendiagnosa malaria itu sendiri? Oh sudah, kalau semuanya semua layanan sudah bisa semuanya. Layanan di Kabupaten Blora, terutama puskesmas untuk mendiagnosa tadi sudah saya sampaikan. Itu yang pertama menggunakan rapid. Itu kan yang pertama. Itu yang paling sederhana sebetulnya, yang paling cepat itu menggunakan rapid, terutama yang rapid malaria. Itu semua layanan di Kabupaten Blora kan sudah kami sediakan, terutama itu. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan mikroskopis. Sebetulnya kalau mikroskopis semua layanan juga sudah kami lakukan pelatihan. Tapi kalau memang masih belum memuaskan, juga kami ada cross checker yang ada di Labkes, itu memang sebagai laborat rujukan. Itu sangat-sangat kalau memang yang di puskesmas kok masih ragu, ya kemudian kita ambil darahnya lagi, kita rujuk di Labkes. Itu karena untuk beliaunya petugas Labkes itu sudah dilatih memang betul-betul menjadi laboratorium rujukan Kabupaten Blora itu. Oke, Sobat Healthy, sudah jelas ya bahwa untuk mendiagnosa sendiri itu dokternya sudah mumpuni semua di Kabupaten Blora, di semua vaskes sudah mumpuni semua dokternya untuk mendiagnosa penyakit malaria, dan untuk stok obatnya pun kita sudah menyiapkan sebegitu lengkapnya, sampai dengan buffernya atau sampai dengan cadangannya kita sudah ada seperti itu. Untuk Bapak Sutek mungkin ada statement terakhir yang perlu ditekankan lagi kepada Sobat Healthy dan masyarakat Blora bahwa malaria itu seperti apa, dan tindakan-tindakan atau hal apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga status eliminasi malaria di Kabupaten Blora ini. Iya, yang perlu saya sampaikan lagi, pertama kepada masyarakat Blora itu perlu kita jaga terutama kesehatan kita. Bagi masyarakat yang pergi dari luar Jawa, terutama luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, dan daerah endemis malaria, apabila merasakan tanda-tanda sakit kepala, mual, kemudian muntah, kemudian ada panasnya, segeralah ke layanan kesehatan terdekat, terutama puskesmas, karena puskesmas sebagai ujung tombak kami untuk melakukan screening. Di situ sudah kita siapkan semua dan situ sudah ada obatnya. Itu yang pertama. Kedua, juga kami sampaikan kepada masyarakat perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat berkembang biaknya vektor atau nyamuk, karena malaria bisa menular itu karena ada vektornya atau ada nyamuknya. Nah, di Blora ada enggak? Ada. Tapi itu tadi perlu kita waspadai, terutama nyamuk-nyamuk itu kan sukanya hidupnya misalkan di got-got atau di sawah-sawah atau di rawa-rawa. Beda dengan nyamuk demam berdarah. Kalau nyamuk demam berdarah senangnya di tempat yang bersih. Kalau malaria senangnya hidupnya di sawah-sawah atau di rawa-rawa atau di got-got. Makanya kalau malam hari misalkan keluar perlu menggunakan lotion, terutama untuk mencegah gigitan nyamuk. Itu yang
perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Itu bisa nyamuk malaria juga bisa, nyamuk TB juga bisa, terutama itu bagi masyarakat, apalagi untuk anak-anak itu sangat-sangat penting. Nggih. Oke, Bapak Sotek sudah sangat jelas sekali nggih. Dijelaskan secara runtut gamblang seperti itu. Terima kasih Bapak Sotek sudah berkenan memberikan waktunya nggih dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia ini. Hari Malaria Sedunia. Ya, kita ikut berpartisipasi, berbagi pengalaman untuk masyarakat, apa yang didapatkan Pak Sotek setelah dibagi kepada masyarakat. Semoga nanti masyarakat Kabupaten Blora juga ini berkenan menerima informasi yang telah kami berikan. Ya, juga bisa misalkan ya kepada masyarakat masih ragu dan lain-lain bisa ditanyakan kepada kami atau Dinas Kesehatan, terutama untuk hal-hal memang malaria ini kan sangat-sangat kompleks dan di Blora itu jarang. Ini juga mungkin sangat-sangat kurang diperhatikan. Kalau ada hal-hal itu silakan untuk ditanyakan kepada kami, terutama di Dinas Kesehatan. Kami siap-siap menerima. Oke, Sobat Healthies, nanti untuk yang kurang jelas bisa datang, bisa mampir ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora atau ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang malaria, begitu. Baik Sobat Healthies, kita sudah di penghujung acara. Waktunya kita pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada materi penyakit menular episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen pada channel YouTube Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Sebelum kami tutup ada pantun Bapak Sotek untuk Healthies untuk masyarakat Blora tercinta. Kesda Blora membawa mutiara. Jangan lupa dipersembahkan ke Healthies tercinta. Mari kita pertahankan bersama status eliminasi malaria di Kabupaten Blora. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam eliminasi malaria. Salam. Bye-bye.